Ibu, saya Gregorius Bruno Harding dari kelas 2019D. Saya akan menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 7 mata kuliah karya tulis ilmiah. Soal nomor 1, jelaskan hakikat karya ilmiah. Jawabannya, karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Tujuan penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Menulis karya ilmiah bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih berinteraksi, berbagai gagasan, dan menyajikan secara sistematis, memperluas wawasan, serta memberi kepuasan intelektual, di samping menyumbang terhadap perluasan cakrawala ilmu pengetahuan. Soal nomor 2, ciri-ciri karya tulis ilmiah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Ciri yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Ciri yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian penulisan. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan sifatnya tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang berikut, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Yang berikut, menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Soal yang ketiga, syarat-syarat karya tulis ilmiah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, komunikatif. Karya ilmiah yang baik memiliki sifat komunikatif. Hal ini bisa terlibat dari bahasa yang digunakan, agar mudah dipahami oleh orang lain. Gunakan bahasa yang efektif dengan mematuhi aturan penulisan ilmiah. Yang kedua, bersifat denotatif. Membuat karya ilmiah tidak sama dengan membuat karya jenis fiksi atau non-fiksi. Dalam penyusunan karya ilmiah harus menggunakan kata yang bersifat denotatif. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi karya ilmiah yang ditulis. Yang ketiga, bernalar. Karya ilmiah disusun dengan logika dan nalar sebagai salah satu syarat karya ilmiah. Hal ini akan membantu pembaca menangkap makna dari karya ilmiah yang sudah dibuat. Soal nomor 4, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang menyelesaikan
yang menyelesaikan mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua, artikel. Artikel merupakan karangan faktual secara lengkap dengan panjang yang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan istilah yang digunakan untuk mengilustrasikan suatu karya ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Yang keempat, tesis. Tesis adalah gagasan utama dari permasalahan yang akan dibahas. Tesis diangkat dari fakta yang ada. Yang kelima, disertai. Disertai ialah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. Soal yang kelima, ciri bahasa ilmiah itu adalah: yang pertama, menggunakan kata atau istilah yang non-figuratif. Yang kedua, menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk personal atau pengakuan dengan tujuan untuk menjaga objektivitas. Yang keempat, mengutamakan keterpaduan dan keruntutan isi. Soal yang keenam, beberapa bentuk kegiatan ilmiah adalah: yang pertama, seminar. Seminar merupakan pertemuan berkala yang diadakan oleh seseorang yang sedang melaksanakan tugasnya. Yang kedua, simposium. Simposium merupakan pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat, prasarana, para ahli, mengenal suatu hal atau masalah dalam bidang tertentu. Yang ketiga, diskusi panel. Merupakan istilah umum dalam dunia kajian yang merujuk kepada pertukaran gagasan publik yang memungkinkan para ahli dan penonton atau pendengar musik. Yang keempat, konferensi. Merupakan pertemuan individual yang bertemu di tempat yang diatur dan waktu untuk mendiskusikan atau terlibat dalam beberapa kepentingan yang sama. Soal yang ketujuh, sebut dan jelaskan tahap penulisan proposal ilmiah. Yang pertama, mencari inspirasi ide penelitian. Merupakan awal dari proses kerja keras penelitian dalam rangka perjuangan untuk mendapatkan gelar sarjana. Yang kedua, mencari, mengumpulkan, dan membaca sebanyak-banyaknya literatur. Salah satu cara mendapatkan ide penelitian yaitu dengan membaca hasil penelitian atau jurnal ilmiah. Literatur yang banyak dapat membantu kita dalam menyusun rumusan masalah, tinjauan pusaka, dan yang paling penting yaitu menyusun metode penelitian. Studi literatur awal inilah inti dari proses penyusunan proposal ilmiah. Yang ketiga, merumuskan masalah penelitian. Setelah mengumpulkan dan membaca literatur yang didapatkan dari kita, sudah dapat menuliskan rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah ini dibuat dalam bentuk draft. Isi dari rumusan masalah ini berisi latar belakang singkat dan masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, diskusi pertama dengan pembimbing. Jika telah mempunyai rumusan masalah yang berasal dari ide awal penelitian yang dipertajam oleh studi literatur, kita sudah punya modal awal yang cukup untuk bertemu dengan pembimbing untuk membicarakan rencana penelitian kita. Yang kelima, membuat diagram aliran penelitian. Dengan bermodalkan literatur yang sudah ada, kita dapat membuat diagram aliran tahapan-tahapan yang ingin dilakukan. Yang keenam, diskusi kedua dengan pembimbing. Diskusi kedua kali ini membahas mengenai prosedur penelitian yang akan dilakukan berdasarkan draft yang telah dibuat. Usahakan hasil diskusi ini akan betul-betul melahirkan metode penelitian yang final sehingga kita bisa menyusun metode penelitian. Yang ketujuh, menyusun metode penelitian dan membentuk judul. Berdasarkan hasil diskusi mengenai prosedur penelitian, kita sudah dapat menyusun bab
bab 3 mengenai metode penelitian. Setelah metode penelitian dan rumusan masalah telah mantap, maka kita sudah dapat menentukan judul penelitian. Yang ke-8, menyusun latar belakang. Latar belakang merupakan pengembangan dari rumusan masalah yang telah dibuat. Latar belakang juga menjawab mengenai pengertian atau penjelasan keywords yang terdapat di judul. Yang ke-9, menyusun tinjauan pustaka. Tinjau pustaka disusun berdasarkan pengembangan dari latar belakang. Sebelum membuat tinjauan pustaka, terlebih dahulu dibuat kerangka pikir atau struktur dari tinjau pustaka. Yang ke-10, diskusi lagi dengan pembimbing 1. Setelah bab 1 sampai bab 3, jadi kita sudah bisa menghadap ke pembimbing lagi untuk didiskusikan. Baik, terima kasih Ibu. Itu saja penjelasan soal dari saya. Terima kasih.